Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Apa kabarnya, Bu Dewi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Bu Dewi. Di sini saya mengajak Bu Dewi itu minta bantuannya ya Bu Dewi, dimana untuk melaksanakan tugas saya selaku guru penggerak, karena saya bertugas untuk mensupervisi rekan sejawat. Jadi di sini saya mohon waktunya, juga mohon bantuannya kepada Bu Dewi. Apakah Bu Dewi bersedia? Siap, Bu. Alhamdulillah ya Bu Dewi. Jadi maksud dari supervisi akademik yang akan dilakukan ini nanti bukan berarti supervisi yang biasa yang kita dengar itu saling mengingatkan begitu ya, ada bukan perkara mencari siapa benar siapa salah, tetapi tujuan dari supervisi akademik ini adalah untuk mengembangkan kompetensi kita sebagai guru dalam meningkatkan pembelajaran bola voli. Jadi kemarin kan saya sudah konfirmasi tuh ya Bu Dewi ya, sudah konfirmasi kalau saya minta bantuannya untuk melaksanakan supervisi akademik kepada Bu Dewi. Kira-kira Bu Dewi sanggup saya observasi gitu? Kira-kira kapan ya Bu Dewi jadwalnya? Kebetulan besok saya ada di kelas 7D. Oh, besok ya Bu ya di kelas 7D ya. Baik, 7D. Begini ya Bu, nanti di dalam supervisi akademik itu akan dilakukan 3 tahapan. Nah, yang tahapan pertama ini pra-observasi, kemudian yang kedua observasi, yang ketiga dari pasca observasi. Pada dasarnya ini pelaksanaan hari ini sudah termasuk pra-observasi ya Bu ya. Jadi langsung saja ya Bu ya. Pada hari ini kira-kira untuk melaksanakan observasi Ibu besok di dalam kelas persiapan apa saja yang akan Ibu persiapkan? Seperti biasa Bu, ini sudah ada RPP saya, kemudian ini ada LKPD, kemudian ini ada beberapa di sini untuk apa media besok di yang mau acara. Laksanakannya sudah ada RPP-nya, ada LKPD-nya, juga ada persiapan medianya ya Bu ya. Wah, sudah bagus sekali itu Ibu Dewi, berarti persiapannya saya sedih jadi tidak sabar nih melihat Ibu Dewi untuk melakukan observasinya gitu ya. Selanjutnya terkait materi apa yang akan Ibu sampaikan pada pengadaan media pembelajaran ekologi ya. Di situ ada siswa bisa memahami lingkungan abiotik yang bisa membedakan itu. peta tadi. Jadi tujuan dari kegiatan pembelajaran itu apa ya? Ini ada Bu sini di RPP-nya itu Bola basket, bola kaki ya. Ini di sini siswa dapat menyebutkan, memahami pengertian dari lingkungan abiotik dan abiotik. Kemudian yang berikutnya itu untuk menghitung jumlah populasi lingkungan biotik. Kebetulan besok ini Bu, apa namanya? Saya menggunakan praktikum pengamatan lingkungan. Baik Ibu. Nah, berarti sudah luar biasa ini Ibu persiapannya ya. Berarti terkait semuanya tadi sudah Ibu sampaikan bahwa tujuan pembelajarannya memahami pengertian abiotik dan biotik, kemudian nanti siswa mampu menghitung jumlah populasi dari abiotik dan biotiknya ya Bu. Kemudian di sini saya akan bertanya satu lagi ya Ibu, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembelajaran ini nanti? Semua tadi tuh pengadaan media Pak. Ini Bu, sesuai dengan tujuan pembelajarannya, diharapkan memang siswa itu bisa memahami dari apa saja sih lingkungan biotik, kemudian lingkungan abiotik, ada nggak keterkaitannya dengan lingkungan yang di sekitar mereka, kemudian dapat menghitung jumlah dari individu yang ada di pengamatan.
Berarti harapannya siswa bisa mampu mengetahui paham yang dia tentang materi yang diajarkan ya. Kemudian metode yang Ibu gunakan itu metode apa ya? Metode ini Bu praktikum. Oh, praktikum langsung ya, Bu ya, pengamukan ke lingkungan. Namanya itu kan? Ketika Ibu melakukan metode itu, pinginnya siswa itu harapan Ibu seperti apa? Tentunya siswa lebih aktif, kemudian lebih teliti dan peka terhadap lingkungan. Nah, jadi harapan siswa itu bisa bekerja kreatif seperti itu ya Bu ya. Jadi dengan harapan Ibu tadi, rencana yang akan Ibu susun itu nanti diobservasi seperti apa ya Ibu? Ya, seperti yang saya kemukakan tadi, yang jelas ini ada panduannya dari APP ya Bu ya, yang sudah saya buat. Mudah-mudahan bisa cocok besok. Kemudian ada saya siapkan LKPD-nya juga, media. Mana nih? Wah, saya sungguh tidak sabar lagi ini mau melihat bagaimana Ibu Dewi ini melakukan observasinya karena sudah luar biasa persiapannya ya Bu Dewi. Oke Bu Dewi, saya rasa kita sudah melakukan pra-observasi dan kita tinggal melihat bagaimana observasinya nanti. Kemudian nanti setelah observasi Ibu Dewi bisa tidak saya minta waktunya lagi untuk melakukan tindak lanjutnya yang kita lakukan nanti di observasi. Oke, siap Ibu. Oke, terima kasih ya Ibu Dewi. Jadi untuk pra observasinya karena hari ini sudah siang, bulan puasa pula lagi ya Bu Dewi ya. Jadi kita akhiri saja pra observasinya hari ini. Terima kasih atas waktunya yang telah Ibu luangkan kepada saya ya Ibu Dewi. Dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik Bu. Sudah berdoa? Sudah? Sudah tadi? Apa yang kamu doain? Semoga sehat ya. Oke, kita kali ini belajar IPA. Tapi Ibu perhatikan semuanya nampaknya hadir semua ya. Hadir semua ya. Ya jawablah. Oke, silakan dibuka bukunya, kita belajar. Terakhir kamu sudah belajar mengenai lima kingdom ya. Lalu kemudian kita masuk ke bab yang baru. Ya. Ayo buruan dibuka bukunya. Bab 6 ya. Berapa itu? Halaman 161. Apa judulnya ya? Ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia. Iya, ekologi. Kira-kira apa yang kamu lihat di gambar itu? Oh ya, labirin. Apa lagi? Hutan, Apa? Hutan. Ya, apa lagi? Danau. Apa lagi? Ini tersinggah kita, penampakan dari atas. Nah, sekarang seperti itulah yang disebut dengan ekologi. Ya, ternyata ekologi itu berhubungan dengan ekosistem yang kita tempati. Nah, sekarang kamu lihat di situ. Lanjut ke bab berikutnya. Tujuanmu kali ini belajar adalah yang pertama, kamu catat dulu ya.
memahami dari pengertian lingkungan. Abiotik dan biotik. Yang kedua, dapat menghitung jumlah populasi dari anggota lingkungan biotik dan abiotik. Nah, dua ini ya, dua hari ini, dua tujuan pembelajaran ini yang harus kamu capai dalam pembelajaran. Nah, sekarang coba kamu perhatikan di situ, di sekeliling kita semua, manakah yang masuk ke dalam lingkungan biotik? Nah, kalau biotik itu apa? Tidak? Ada yang tahu? Apa enggak? Iya, lingkungan yang terdiri dari makhluk. Apa saja makhluk hidup itu? Hewan, tumbuhan, manusia. Nah, di sekeliling kita ini kita lihat dalam satu kelas ini, satu kelas saja. Lingkungan abiotik terdiri dari siapa? Manusia. Manusia saja? Apa hewannya? Semut. Oh iya, semut. Apa lagi? Laba-laba mana? Bentik. Apa lagi? Cicak. Ada cicak ya? Apa lagi? Ada lalat. Ada lalat. Dalam satu kelas ini loh, satu kelas ini aja. Ya. Kemudian lingkungan abiotik. Apa itu? Apa? Benda mati, betul. Apa saja benda mati itu? Itu. Apa lagi? Apa Sandi? Dari lingkungan biotik dan abiotik. Nah, kalau begitu kita melakukan aktivitas 6.2. 6.2 ngapain ditujui aktivitasnya? Pinter jalan-jalan ke taman sekolah. Makanya nanti kita berkelompok, kita jalan-jalan, tentukan dulu kelompoknya. Kemudian kamu menghitung populasi. Tentukan dulu kelompoknya. Udah dapat belum kelompoknya? Udah, oke. Nih, silakan kamu buat dulu di buku kalian tabel seperti ini. Nanti kita amati, ibu tentukan tempatnya, nomor, nama organismenya apa saja, kemudian jumlahnya berapa. Untuk lingkungan apa ini? Tabel 1? Lingkungan biotik. Oke. Yang tabel kedua, lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik. Oke, kira-kira di sini sebentar Anak Ibu. Tadi kamu menyebutkan lingkungan abiotik ini apa saja?
Yang dalam satu kelas ini apa? Iya. Lingkungan abiotik apa saja? Udara. Nah, kita tulis di sini udara. Udara itu kita lebih spesifik lagi apa? Kita butuh apa? Oksigen. Pinter, oksigen. Jumlahnya berapa? Kita kan nggak tahu. Nah, kita kalau untuk tahu kita harus menggunakan alat. Nah, di sini kamu menggunakan jumlahnya, kamu tuliskan di sini banyak atau perlu perhitungan. Di sini perlu alat ukur. Ya, bisa? Bisa? Iya. Kalau nanti di sana kamu ketemu dengan pasir, kira-kira berapa jumlahnya pasir? Banyak. Iya, kira-kira kamu hitung berapa ukurannya misalnya, berapa kubik? Oke? Bisa? Bisa ya? Ya, silakan kamu tuliskan ini dulu, masing-masing anak nanti mencatat dan kalian kerja berkelompok. Hah? Deretan Rizal di belakang 7F. Di belakang 7F ya. Terus yang deretan di sini, kamu di belakang sini, belakang kelas. Saya. Terus yang kelompok ini ada di mana yang paling banyak? Depan 7C. Sama depan 7C ya. Terus yang di sini depan kelas 7A. Bisa? Bisa? Nah, kamu ambil posisinya 2 meter kali 2 meter. Itu saja yang kamu amati. Paham? Buat berapa, Bu? Hah? Buat berapa? Misalnya 2 meter kali 2 meter. Kan ada alat ukurnya nanti. Setelah itu 2 meter kali 2 meter, di situ kamu amati ada berapa banyak di situ lingkungan biotik dengan abiotik. Oke? Paham? Bisa kita jalan sekarang? Belum? Bisa? Oke, silakan kelompoknya si Alifa duluan. Langsung pengamatannya. Waktu kalian hanya 15 menit dari sekarang. Sini, bagian ibu itu sudah disediakan yang untuk tempat mengamatinya. Jadi dalam jarak segitu, nah diukur. Silakan kamu amati lingkungan biotik dengan abiotik. Ada pertanyaan? Nah, di luar dari itu tidak diukur, tidak diamati. Yang kalian amati hanya yang ada di dalam tali tersebut. Oke, paham? Kuas, biotik. Oke. Biotik. Tulis bisa. Itu ada pena. Jumlahnya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Serius berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Merah. Lu tanah? Merah nih. Iya, pucuk merah. 2 berarti kan? Iya.
Apa namanya? Jarum-jaruman. Bukan, tadi asoka. Ah. Yang ini. Ada 1. Apa lagi? 2, 3. 3 cuma. Kelihatan sekarang? 4. Ini kan itu sama itu lama. Apa lagi semut? Semut. Tinggal di mana semut? 4, laba-laba 4. Ini semut. Oh. Semut naik. Jadi rumput. Berapa ngitungnya ini? 1. Cuma satu. Itu 2 kecil. 3. Kan lagi. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lagi. 9 baru. 10 nih. Iya. Semut. 11. 13, 14, 15. Untuk kelompok yang pertama, ya silakan. Hasil pengamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami tadi. Yang pertama dari lingkungan biotik. Nomor 1, lengkuas jumlahnya 13. Pucuk merah berjumlah 2 batang. Bunga merah berjumlah 2 batang. Asoka berjumlah 1 batang. Laba-laba berjumlah 4. Semut berjumlah 12. Lanjut ke lingkungan abiotik. Nama faktor abiotik yang pertama batu, jumlah 6 biji. Kedua tanah berjumlah 2 meter. Ketiga fortuna berjumlah 8. Oksigen berjumlah banyak, memerlukan alat ukur. Lagi. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kelas dulu. Oke, anak-anak ibu, terima kasih sudah melakukan pengamatan. Kita jalan-jalan di taman sekolah. Tapi sebelum kita akhiri, kita mengadakan refleksi dulu dengan mengambil kesimpulan apa yang kita pelajari di hari ini. Ya, yuk siapa? Silakan. Boleh? Silakan. Iya. Menggunakan bahasa sendiri boleh. Pengertian lingkungan biotik adalah kehidupan suatu organisme, juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik seperti tumbuhan, hewan, atau organisme lainnya.
Berikutnya ada lagi? Ya, Alifah. Pengertian lingkungan abiotik. Jenis tumbuhan yang hidup pada daerah tertentu sangat tergantung kepada faktor tak hidup atau abiotik. Ya. Jadi, baik hewan maupun tumbuhan tergantung pada faktor abiotik. Betul. Misalnya cahaya, suhu, air, kelembapan, udara, pH, dan salinitas. Salinitas. Udah? Cukup? Ada lagi? Ya. Ya, silakan Jo. Kesimpulan yang saya dapat adalah dengan lingkungan biotik kita bisa mengukurnya dengan satuan, sedangkan abiotik kita bisa menggunakan alat pengukur untuk mengukurnya. Oke, mantap sekali. Itu refleksi kita hari ini. Kita tutup, kita coba untuk menghargai diri kita sendiri dengan bertepuk tangan. Bisa memahami apa itu lingkungan biotik, abiotik, kemudian faktor-faktornya apa saja. Ya? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Ibu tutup, Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya Bu. Pengertian lingkungan abiotik adalah jenis tumbuhan yang hidup pada daerah tertentu sangat tergantung kepada faktor tak hidup Ya. atau abiotik. Betul. Jadi, baik hewan maupun tumbuhan tergantung pada faktor abiotik. Misalnya cahaya, suhu, air, kelembaban udara, pH, dan salinitas. Oke, mantap. Kira-kira ada lagi? Saya Bu, Oke. Jauh, silakan. pendapat yang saya dapatkan adalah dengan lingkungan biotik kita bisa mengukurnya dengan satuan, sedangkan abiotik kita bisa menggunakan alat pengukur untuk mengukurnya. Oke, mantap sekali. Oke, guys, untuk semangat belajar hari ini, mantap anak ibu semuanya. Untuk pembelajaran berikutnya, setelah ini kamu sudah belajar lingkungan abiotik dengan biotik. Berikutnya adalah kamu belajar mengenai aliran energi. Di situ kamu mengamati, kamu memahami apa hubungan antara lingkungan biotik dengan abiotik dalam suatu tempat. Ya, silakan itu kamu baca di rumah, kamu pahami, baru nanti kita ketemu lagi lebih mudah lagi untuk belajar. Oke, nah Ibu, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Maaf mengganggu waktunya lagi nih Bu Dewi untuk kegiatan yang ketiganya ya Bu Dewi. Kemarin kan kita sudah melakukan observasi, kemudian Bu Dewi juga sudah melakukan observasi begitu. Jadi pada saat ini saya minta waktunya lagi untuk mewawancarai Bu Dewi dalam rangka pasca observasi. Oke, bersedia kan Bu? Ya, terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bu Dewi terkait tentang pelaksanaan pembelajaran yang telah Ibu lakukan di saat supervisi kemarin, itu observasi. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait pelaksanaan observasi kemarin, Bu Dewi? Iya. Lega ya Bu. Lega. Setelah melakukan observasi, perasaan lega, kemudian ada kepuasan tersendiri. Kemudian ada hal-hal baik apa yang Ibu dapatkan dari pembelajaran kemarin itu? Ya, kalau menurut saya banyak ya. Karena salah satunya adalah saya mendapatkan siswa yang lebih aktif, kemudian kreatif dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Karena kemarin pembelajarannya kan memang membawa siswa ini untuk pengamatan di luar kelas. Jadi memang harus betul-betul dipersiapkan untuk siswa itu yang lebih aktif lagi.
Jadi terjadi perubahan di situ ya Bu. Ketika sebelumnya itu dilakukan di dalam kelas, tetapi ketika observasi kemarin melakukan di luar kelas. Jadi nampak siswa itu lebih aktif. Jadi hal baik sekali yang Ibu rasakan itu karena perubahan dampaknya itu siswa lebih aktif. Jadi Bapak berusaha. Baik Ibu, terus hal-hal apa yang menurut Ibu yang dari pembelajaran yang telah berlangsung di observasi itu yang kira-kira perlu diperbaiki atau dikembangkan? Iya, menurut saya memang banyak Bu ya yang harus saya kembangkan. Salah satunya adalah dalam memetakan siswa sehingga bisa tercapai pembelajaran yang berdiferensiasi tadi. Karena harapan kita juga kita ini mampu ya Bu ya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi yaitu karena pembelajaran berdiferensiasi itu benar-benar berpusat kepada peserta didik melalui bagaimana minat dan bakat peserta didiknya itu. Jadi itulah yang harus lebih saya ini ekspor kembali diri saya ini seperti itu ya Bu ya. Paham tentang pembelajaran yang berdiferensiasi tadi. baik Bu, terkait dengan yang Ibu sampaikan tadi tentang pembelajaran berdiferensiasi itu tindakan apa yang akan Ibu lakukan nantinya? Iya, yang jelas saya harus lebih banyak belajar kembali ya Bu ya untuk bisa menggali pengetahuan dan memang ini adalah sesuatu hal yang baru tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di situ Ibu akan menggali pengetahuan tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Kemudian terkait untuk menggali pengetahuan pembelajaran berdiferensiasi itu rencana apa kira-kira yang akan Ibu lakukan? Ya, tentu saja saya berharap untuk bisa ini ya mengikuti pelatihan yang baik yang diselenggarakan di sekolah atau mungkin kita mencari sendiri atau mungkin dari yang lain tentang pembelajaran diferensiasi. Jadi Ibu akan menggali pengetahuan dari sekolah, kemudian pengetahuan dari rekan sejawat seperti itu ya Bu. Nah, kemudian dari luar ya Bu ya. Terus menurut Ibu dari pelaksanaan observasi kemarin, pembelajaran yang mana yang lebih baik dalam yang Ibu rasakan ketika sebelum observasi atau sesudah observasi? Tentunya ya sudah observasi ya Bu ya. Kenapa demikian Ibu? Karena saya sudah mulai mendapatkan pemahaman bagaimana sih pembelajaran yang aktif itu yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi sebenarnya itu belum Ibu kuasai ketika sudah ada kemudian langsung ada pendalaman di observasi, langsung Ibu merasakan ada perubahannya. Jadi Ibu merasakan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan itu adalah pembelajaran setelah observasi ya. Kira-kira adakah hal yang lain yang akan Ibu kembangkan secara tiba-tiba terkait dengan pedagogik? Iya, mungkin ini ya Bu ya pengetahuan saya tentang bagaimana menggunakan metode dan model pembelajaran pada siswa agar lebih asik lagi dalam pembelajaran. Tapi untuk memperdalam bagaimana metode dan model yang akan Ibu gunakan di dalam kelas ya. Jadi terkait yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira Ibu membutuhkan bantuan seperti apa dan harapan Ibu kepada siapa Ibu akan meminta bantuan dalam pengembangan kompetensi itu ya? Tentu saja Bu, saya tidak bisa sendiri ya, saya butuh bantuan orang lain. Yang jelas dalam hal ini adalah dari dukungan kepala sekolah, kemudian rekan sekolah, teman serumpun juga saya butuhkan itu. Berarti komunitas yang ada di sekolah juga adalah salah satu aset yang kita anggap bisa
bisa membantu kita ya. Berarti di sini kita perlu menjalin hubungan komunikasi yang baik antara ibu dengan kepala sekolah, dengan sejawat dan serumpun agar kompetensi yang ingin kita kembangkan itu bisa didukung dengan baik. Saya kira rencana ibu sampaikan tadi sungguh cemerlang sekali. Kira-kira sebagai bentuk tanggung jawab ini ya ibu, kapan kira-kira rencana ibu itu bisa saya lihat teraplikasikan? Kira-kira progresnya saya bisa mengetahuinya bu? Insya Allah 2 minggu lagi lah bu. Berarti dalam 2 minggu ke depan insya Allah saya tanya-tanya lagi boleh ya bu ya, bagaimana progresnya gitu, bagaimana tindak lanjutnya, apakah sudah ada perencanaan yang sudah dilakukan sampai di mana gitu ya bu. Saya rasa 2 minggu lagi kita akan ketemu, jadi bagaimana evaluasi kedepannya tentang pembelajaran berdiferensiasi ke ilmu yang akan dikembangkan. Luar biasa bu, hari ini saya lihat dari kemarin pra, kemudian observasi, hari ini pasca, jadi sudah ada perubahan yang luar biasa yang pada diri ibu, yang merasakan ada kebermanfaatan tentang coaching kita ini. Kemudian observasi yang kita lakukan, saya mengucapkan banyak terima kasih bu. Kedepannya bisa jadi saya lagi yang drawing ya bu ya, saya pula yang minta disupervisi oleh ibu, sehingga kita saling ini ya, mengetahui diri kita apa kekurangan dan apa yang kelebihan dari kita. Terima kasih banyak ibu atas waktu yang telah diberikan. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.